Al-Quran merupakan kumpulan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Teman-teman sedang membaca Al-Quran hari ini. Membaca Al-Quran merupakan bentuk ibadah loh. Kalian sudah tahu kan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kemurnian dan keotentikannya senantiasa dijaga oleh Allah hingga akhir zaman. Untuk membahas lebih lanjut, kita simak video berikut ini yuk! Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Rosa Aswitasari. Kalian bisa memanggil Kak Rosa. Kak Rosa merupakan fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oh iya, kalian sudah tahu kan apa yang akan kita bahas hari ini? Yap, benar sekali. Kita akan membahas mengenai betapa otentiknya kitab Al-Quran. Sebelumnya, alangkah lebih baik kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan pembelajaran kali ini, kakak harap kalian dapat menjelaskan bukti-bukti keotentikan Al-Quran, dapat membuktikan keotentikan Al-Quran dilihat dari keunikan redaksinya, kemukjizatannya, serta sejarahnya, dan kalian dapat menunjukkan contoh keotentikan Al-Quran. Mengapa Al-Quran dikatakan otentik? Dan bagaimana tinjauannya dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatannya, serta sejarahnya? Kalian penasaran kan? Yuk kita ikuti pembahasan hari ini. Kalian sudah tahu apa itu mukjizat? Secara etimologi, mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Sedangkan secara terminologi, mukjizat berarti sesuatu yang menyalahi kebiasaan, disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mukjizat hanya diturunkan kepada para nabi dan rasul saja. Mukjizat sebagai bukti atas kenabian dan kerasulan mereka. Misalnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan mukjizat berupa Al-Quran di mana ayat-ayatnya mengandung nilai sastra yang tinggi dan tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Teman-teman, dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasanya Al-Quran tidak mungkin dibuat oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang menjelaskannya yaitu Quran Surat Yunus ayat 37. Sebelumnya, kita baca bersama-sama yuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Sekarang kita akan membahas kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 37 tersebut. Sebelumnya, mari kita baca artinya bersama-sama. Dan tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tidak mungkin Al-Quran dibuat oleh selain Allah. Al-Quran berfungsi sebagai pembenar untuk kitab-kitab sebelumnya, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada keraguan di dalam kitab Al-Quran. Baiklah teman-teman, sekarang
kita akan membahas mengenai macam-macam mukjizat. Kalian sudah pernah dengar ada berapa macam mukjizat? Yap, benar sekali. Ada 2 macam mukjizat, yaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Mukjizat hissi merupakan mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, dan lain sebagainya. Intinya adalah mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Akan tetapi, mukjizat hissi ini terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga hanya diperlihatkan oleh umat tertentu di masa tertentu. Mukjizat yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Berbeda dengan mukjizat hissi, mukjizat maknawi ini merupakan mukjizat yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Mukjizat ini hanya bisa dicapai oleh kekuatan akli atau kecerdasan pikiran. Berbeda dengan mukjizat hissi, mukjizat maknawi ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga bisa digunakan oleh seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Contoh dari mukjizat maknawi ini adalah kitab Al-Quran, di mana menjadi pedoman untuk kehidupan umat muslim hingga hari akhir. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah tahu kan perbedaan dari mukjizat hissi dan mukjizat maknawi? Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai aspek kemukjizatan Al-Quran. Terdapat 2 aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu aspek kebahasaannya atau uslub dan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran dilihat dari aspek gaya bahasa atau uslubnya memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya yang pertama, kelembutan lafaz yang terdapat pada susunan kebahasaannya. Yang kedua, sesuai dengan akal dan pikiran manusia, di mana Al-Quran menjadi doktrin untuk akal dan hati manusia dan mengandung keindahan dan kebenaran. Yang ketiga, Al-Quran memenuhi persyaratan secara global maupun secara terperinci. Aspek kemukjizatan yang kedua yaitu dilihat dari isi kandungan Al-Quran. Dari segi isinya, kemukjizatan Al-Quran dapat dilihat dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, Al-Quran menyampaikan berita-berita gaib yang berkaitan dengan peristiwa masa lalu, peristiwa yang akan terjadi di dunia, dan peristiwa yang akan terjadi di akhirat. Yang kedua, kemukjizatan ijazul ilmi atau kemukjizatan ilmu pengetahuan, di mana Al-Quran banyak memberi isyarat-isyarat tentang ilmu pengetahuan dan tidak ditemukan penelitian yang berlawanan dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berisi hukum-hukum atau undang-undang yang bersifat universal, artinya mencangkup semua yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Baiklah teman-teman, kalian masih semangat kan? Sekarang kita akan membahas perbedaan mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lain. Kalian tahu kan mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Yap, benar sekali. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Selain itu, Nabi Muhammad dapat mengeluarkan air melalui jari-jarinya ketika para sahabat kehausan. Nabi Muhammad juga mendapatkan mukjizat dapat membelah bulan hanya dengan menggunakan jari. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat yang berupa mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya yang pada umumnya hanya mendapatkan mukjizat hissi saja. Misalnya, Nabi Nuh yang dapat membuat kapal yang besar untuk menyelamatkan umatnya, Nabi Ibrahim yang tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Daud yang dapat melunakkan besi, Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah, dan Nabi Musa yang
tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai keautentikan Al-Quran. Sejak diturunkan Al-Quran hingga akhir zaman kelak, kemurnian dan keautentikan Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Baiklah teman-teman, sebelumnya kita baca bersama-sama terjemah dari Quran Surat Al-Hijr ayat 9 berikut ini. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dari ayat tersebut, kita bisa tahu bahwasannya Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun secara berangsur-angsur. Pada zaman Nabi, para sahabat banyak menghafal Al-Quran dan menuliskannya di media sederhana seperti batu, pelepah daun kurma, tulang, dan lain sebagainya. Barulah ketika zaman Utsman bin Affan, Al-Quran dilakukan kodifikasi dalam bentuk mushaf. Dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran, Al-Quran menentang bagi siapa saja yang meragukannya, terutama kepada orang kafir dan orang-orang yang meragukan Al-Quran. Tantangan ini diberikan secara bertahap. Yang pertama, yakni Al-Quran menentang bagi siapa saja yang meragukan untuk mendatangkan semisal keseluruhannya, atau dengan kata lain, Al-Quran menentang bagi siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran dari keseluruhannya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tur ayat 33-34. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita baca terjemahannya bersama-sama. Ataukah mereka berkata, dia Muhammad mereka-rekanya? Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya atau Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Tantangan yang kedua, yakni Al-Quran menentang bagi siapa saja yang meragukan kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan 10 surat semisalnya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 38, yang memiliki arti, apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang-orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tantangan yang ketiga, Al-Quran menentang bagi siapa saja yang meragukan kebenaran untuk mendatangkan satu surat semisal Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 yang memiliki arti, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Dari ketiga tantangan tersebut, terbukti bahwa tidak ada yang bisa membuat serupa dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran akan senantiasa terjaga keautentikannya hingga akhir zaman. Selain itu, Al-Quran dapat terjaga karena banyak sekali umat Islam yang menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahaminya? Kalian bisa memutar video ini berkali-kali supaya lebih paham ya. Dari semua yang kakak sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mukjizat terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. Yang ketiga, aspek kemukjizatan Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu aspek kemukjizatan gaya bahasa atau uslub
dan dari isi kandungan Al-Quran. Dan yang tak kalah pentingnya, bahwa kemurnian dan keotentikan Al-Quran akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari akhir. Baiklah teman-teman, sekian dulu penjelasan dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat dan kita bisa berjumpa di lain waktu. Oh iya, jangan lupa untuk selalu membaca Al-Quran ya teman-teman. Demikian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!